Melanjutkan episode kemarin, mari sejenak kita tinggalkan latihan. Waktu itu, Kashmir menemui Jin yang lagi jalan-jalan santai sama Murakan. Maksud atau tujuan Kashmir adalah untuk membicarakan perihal informasi yang Jin perintahkan untuk Kashmir cari, diantaranya mengenai Peacehukel. Kashmir bilang, dalam penyelidikannya, ia berasumsi Peacehukel menjadi bagian dari organisasi Kenzelo. Dugaan yang memperkuat teorinya ini, seringnya Peacehukel bersama dengan orang bernama Bupart Gaston yang merupakan salah satu eksekutif organisasi itu. Sedangkan untuk informasi mengenai Alucard masih belum tersedia. Kashmir mengatakan investigasinya agak sulit, bahkan bisa dikatakan tidak menghasilkan apapun. Pasalnya, seolah ada yang sengaja menghapus masa lalu Alucard. Sekeras apapun Jin memikirkannya, tetap saja Jin gak menemukan petunjuk. Nah, alih-alih terjebak pada hal yang tidak pasti, Jin mengajak Kashmir ke tempat latihannya untuk menyaksikan pertarungannya dengan Alicia. Karena hari ini, ia akan menunjukkan sesuatu yang mungkin akan menjadi akhir latihan tandingnya. Kashmir tentu sontak terkejut, boy. Belum genap 3 bulan loh, mustahil istrinya kalah. Namun saat Jin mensummon seekor Phoenix, Kashmir pun tak bisa menyangkalnya lagi. Ia terpaksa harus mempercayai kemungkinan istrinya akan kalah. Karena boy, Phoenix yang dipanggil Jin itu bukan Phoenix biasa, tapi Phoenix yang beratribut api biru. Dan setaunya hanya ada satu Phoenix yang memiliki api unik semacam itu, yaitu Phoenix bernama Tess. Tanpa berlama-lama lagi pertarungan dimulai. Jin mengambil langkah pertama. Dia menyemburkan api Tess sambil bergerak mendekati Alicia dengan sebuah tebasan pedang. Pergerakan Alicia seperti dituntun oleh Jin ke arah yang Jin inginkan. Gak mau terus berada dalam lingkaran Jin, Alicia mencoba melepaskan diri. Tetapi Jin sama sekali tidak mengendurkan serangannya. Ia terus menghujani Alicia dengan serangan bertubi-tubi tanpa jeda. Karena Jin tahu boy, sedikit celah ialah yang akan balik didominasi. Jadi selama ia unggul, Jin akan terus mempertahankan itu. Yes, pertandingan akhirnya berakhir dengan sebuah blunder Alicia yang terkecoh oleh tipuan Jin. Namun bukannya bergembira ria atas pencapaiannya, Jin buru-buru nyuruh Kashmir manggil E-nya. Ia khawatir akan luka yang ia sebabkan pada Alicia. Yes, Kashmir pun OTW. Tapi saat itu Kashmir juga menyempatkan mampir ke ruang tamu untuk melaporkan keberhasilan Jin ke Murakan. Respon Murakan sih sangat syok. Cuman bukan perihal Jin menang melawan Alicia yang ia kagetkan, lebih ke apa yang disummon Jin. Kue Kantel juga sama kagetnya kayak Murakan boy. Untuk memastikannya sendiri, Murakan dan Kue Kantel pergi ke tempat latihan Jin. Oi bocah, keluarkan sekali lagi apa yang kau summon sebelumnya. Dan sesuai permintaan, Jin kembali memanggil Tess. Dan yang terjadi kemudian benar-benar sangat membuat kita syok. Seorang Kue Kantel langsung bersujud. Wow, ini semakin meyakinkan kita ada hal luar biasa pada si Phoenix ini nih. Murakan minta Jin kembali menarik Tess. Dan setelah Jin melakukan itu, baru Murakan mulai bercerita. Murakan menjelaskan yang tadi itu bukan wujud asli Tess, karena wujud sempurna Tess hanya bisa dilihat di dimensi Fire Realms, sebuah tempat yang melampaui kuasa dewa. Dan yang terpenting adalah kenapa makhluk berbahaya itu memilih Jin. Asal lu tahu ya bocah, dulu ada sebuah kejadian di mana Tess marah besar. Dan apa kau tahu apa yang terjadi saat itu? Tess membakar 5 dewa sampai jadi debu, sekaligus beserta Guardian Dragon-nya. Nah, mendengar cerita ini, Jin sama sekali tidak memikirkan bagaimana kekhawatiran Murakan. Jin malah bersemangat mendengarnya, karena jika ia bisa menguasai kekuatan Tess, itu akan sangat berguna melawan Kadun, Guardian Dragon Dewa Sinu, dewa yang menguasai seluruh api di dunia. Dan sang kontraktornya adalah Keliak, pemimpin klan Zippel. Oke, sementara itu di sisi lain, laporan mengenai Jin sudah sampai dengan cepat ke telinga Chiron. Di sini Chiron puas pastinya, cuman kurang karena bakat berpedang Jin seimbang dengan bakat magicnya. Ya seharusnya kalau Jin itu Ron Kandel, pedang lebih mencolok dong. Padahal untuk seusia Jin itu udah luar biasa coy. Hanya saja Chironnya aja yang goblok. Dia mengukur standar dirinya kepada Jin, kan nggak ngotak gitu. Di situ Chiron pun akan mengatur Jin ikut berpartisipasi dalam sebuah kompetisi baku hantam yang diadakan oleh para bajak laut.
Sekali lagi ingat, nama kompetisinya baku hantam. Artinya magic dilarang boy. Nah, Chiron harap Jin bisa bertarung di sana dan membuktikan dirinya sebagai seorang swordsmanship sejati. Dan kembali lagi ke kota Tikan. Kashmir memberikan formulir pendaftaran kompetisi kepada Jin. Di sini Kashmir bertingkah layaknya sales promotor boy. Ia berharap banget gitu Jin mau mendaftar. Keringat Kashmir bercucuran. Nah, dari sini akhirnya Jin pun sadar kalau Kashmir tuh diam-diam bekerja di bawah perintah ayahnya. Soalnya mustahil Kashmir keringat dingin begitu kalau bukan karena tekanan orang seperti Chiron. Singkatnya, Jin telah menginjakkan kaki di pulau tempat diadakannya kompetisi. Sesampainya di sana, Jin langsung mendatangi administrator untuk mendaftarkan dirinya. Cuman karena saat itu si administrator sok jual mahal banget, Jin menamparkan 5 koin emas ke wajah beliau. Dan tak diduga, beliau malah menyukai hal itu. Ia pun meloloskan Jin untuk ikut berpartisipasi. Sedikit info, beliau ini bernama Kosmos, sang raja bajak laut yang menyelenggarakan kompetisi. Oke, selesai dengan proses administrasi, Jin dipandu oleh bawahan si raja bajak laut ke sebuah sel tahanan yang mana para kontestan bisa menganggapnya sebagai asrama tempat istirahat. Tapi karena rupanya sel yang akan ditempati oleh Jin udah penuh, maka Jin pun mulai berhitung 1-3, yang maksudnya kalau nggak ada orang yang mau memberinya tempat, Jin akan menggunakan sedikit kekerasan. Para pareman yang tidak terima diancam tentu langsung berbondong-bondong menghunuskan pedang mereka. Dan itu tentu kesalahan yang sangat fatal. Gak banyak cakap, Jin membantai semua penghuni sel tanpa tersisa seorang pun. Oke, gak berselang lama kemudian, bawahan si Kosmos kembali mengunjungi Jin. Dia ditugaskan mengajak Jin menonton pertandingan perdana kompetisi. Sejak peristiwa pembantaian sebelumnya, pamor Jin sebagai julukan Jack the Ripper benar-benar viral boy, sehingga besarnya value Jin ini akan menaikkan harga tiket, yang mana hal itu pastinya membuat Kosmos memberikan pelayanan VIP kepada Jin. Pertandingan perdana ini mempertemukan kontestan seorang perompak bernama Matthias yang terkenal bengis di lautan versus seorang bocah bernama Paulmik yang biografinya sama sekali tidak disebutkan. Mayoritas penonton tentu meremehkan Paulmik. Ada juga yang menyesal boy telah membeli tiket mahal-mahal hanya untuk menonton bagaimana seorang bocah dibunuh. Namun omongan merendahkan semua orang itu seketika dibungkam oleh Paulmik dengan sebuah tebasan kilat yang langsung memenggal kepala Matthias yang katanya kontestan unggulan. Nah, dikala semua penonton terdiam bisu karena terkejut, seseorang berteriak merayakan kemenangan Paulmik, dan orang itu adalah Peradin Zippel. Jin sempat syok melihat keberadaan Peradin yang secara ugal-ugalan menunjukkan dirinya. Tapi untuk saat ini, fokus dan rasa penasaran Jin semuanya lagi tertuju hanya kepada si Paulmik. Ya, dia bukan bocah biasa. Identitas aslinya adalah Dante Hairan, cucu dari penguasa wilayah Hairan, yang rumornya mengatakan kakek si Dante ini adalah rival Chiron dalam hal swordsmanship. Setelah pertandingan babak hari pertama selesai, Jin kembali ke selnya. Untuk Jin, dia harus menunggu selama 4 hari hingga tiba giliran ia yang bertarung. Nah, selama kurun waktu itu, jangan harap Jin bisa tidur. Ini bukan tempat elu bisa memejamkan mata dengan aman. Ya, Jin sebenarnya udah pernah latihan tidak tidur, cuman situasi yang begini adalah yang pertama kali baginya. Nah, tepat ketika itu ada seseorang yang mendekati selnya Jin. Dari bagaimana pedenya orang itu memancarkan hawa keberadaannya, Jin menebak kayaknya penantang kali ini tidak takut deh dengan rumor Jack the Ripper. Jin pun segera memasang kuda-kuda. Tapi sungguh tak terduga, orang yang memasuki kamar Jin ternyata adalah Dante Hairan atau nama samarannya Paulmik. Dante terlihat dalam keadaan ngantuk berat. Di situ dia minta tolong ke Jin untuk berjaga saat ia tertidur. Ia sudah tidak bisa menahan rasa kantuknya lagi. Ia janji Jin tidak akan rugi bila membantunya. Mencium dari bau darah yang terpancar di tubuh Dante, Jin yakin Dante udah melakukan pertarungan 24 jam nonstop. Ya, sebetulnya Jin juga mengalami hal yang sama sih. Tapi ya wajar, ketahanan mental Dante lebih lemah, kan dia masih bocah. Gak berselang lama setelah Dante tepar, sekelompok orang mengendap-endap ke selnya Jin. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengincar Paulmik.
Sadar mereka masuk ke teritori Jack the Ripper, mereka pun bertingkah sopan. Mereka menegaskan, "Kami tidak kesini untuk cari masalah denganmu, Jean Grey. Cukup biarkan kami membawa Paul Mick. Kami akan mundur alon-alon." Namun pas di tengah negosiasi, tiba-tiba ada yang memanah Jean menggunakan busur beracun. Dan ya, Jean tentu langsung merespon petikan itu dengan mengeluarkan pedangnya. Singkat cerita, Dante telah terbangun dari tidurnya. Di situ Jean menjelaskan, sekelompok orang yang memburu Paul Mick barusan adalah bawahan Matthias, bajak laut yang lu bunuh di pertandingan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan mereka berniat balas dendam. Mengetahui ia berhutang nyawa kepada Jean Grey, nama samarannya Jean, di situ Dante berjanji akan membalasnya dengan harga yang pastinya setimpal. Cuman Jean hanya diam, tidak menanggapi ocehan si Dante. Jean malah rebahan dan sesuai jadwal, sekarang giliran Dante yang berjaga. Ya, mulai hari ini dan seterusnya sampai berakhirnya turnamen, mereka akan terus saling bekerja sama, bergantian sip berjaga supaya waktu tidur mereka teratur. Siang berganti malam, malam berganti siang. Jean dan Dante melibas semua penantang yang menjadi lawan mereka dengan sangat easy sekali. Sehingga pada puncaknya, sekarang hanya menyisakan mereka berdua sahaja. Ya, akhirnya turnamen memasuki babak final yang mempertemukan Jean Grey versus Paul Mick. Keduanya saat ini sudah berada di arena dan saling menatap tajam satu sama lain. Perasaan pertemanan sebelumnya udah gak terlihat lagi ketika mereka berada di medan pertarungan. Sementara itu, Paradin yang ada di bangku penonton sangat terlihat antusias sekali. Badannya gemeteran, serasa mau turun juga ke arena menikmati pertarungan layaknya Jean dan Dante. Karena mereka berdua memang menyuguhkan battle yang sangat epic boy. Bahkan salah satu penonton sampai bergumam gini loh, "Anjir, gak kusangka aku melihat pertarungan segila ini di tempat kumuh kayak begini." Kembali berfokus ke arena. Setelah cukup lama jual beli serangan yang tiada henti, pada akhirnya duel mulai menunjukkan sesuatu perbedaan. Jean sedikit tersayat oleh tebasan-tebasan Dante, tapi tidak sampai memberi luka fatal. Mendapat sedikit momentum, Dante berniat melanjutkan dominasinya. Namun tepat ketika itu, sangat mengejutkan sekali, Dante tiba-tiba malah menjaga jarak. Semua orang heran dong boy. Nah, alasan dari tindakan Dante bukan tanpa alasan, tapi itu murni karena instingnya memberi sinyal bahaya. Menurut Dante, kalau tadi dia lanjut nyerang, dia yang akan terbunuh. Yap, benar saja, Jean barusan hampir kelepasan menggunakan shadow energi. Tapi untung sekarang ia udah mendinginkan kepalanya. Baku hantam berlanjut lagi. Kali ini Jean benar-benar membalikan keadaan. Terlihat Dante hanya bisa bertahan dari rentetan serangannya. Bukan Dante nggak bisa mengimbangi tempo tebasan kilat Jean, tapi jika Dante pakai mode seriusnya, ia mungkin tak sengaja akan membunuh Jean yang notabene udah ia anggap best friend. Mengetahui adanya keraguan-raguan yang ditunjukkan oleh Dante, Jean emosi boy. Jean bilang, bro, kau pikir sedang berhadapan dengan siapa? Aku Jean Ronkandel. Jangan buat pertarungan ini menjadi memalukan." Nah, mendengar siraman rohani barusan, Dante pun tercerahkan. Dan yaps, akhirnya keduanya pun memutuskan mengerahkan segenap kekuatan mereka. Di ronde kali ini, baku hantam benar-benar lebih brutal daripada yang di awal tadi. Mereka mengunuskan pedang dengan niat membunuh tanpa ada keraguan sama sekali. Dan pada klimaksnya, setelah melalui baku hantam yang begitu intens, duel mulai menunjukkan hasil akhir. Dante tiba-tiba berhenti bergerak. Terlihat tubuh Dante hancur, dalam kurung tulang-tulang tubuhnya yang hancur. Dan alasan kenapa hal itu terjadi tentu tidak lain tidak bukan karena tubuhnya nggak sesuai dengan bakat berpedangnya. Dia mungkin disebut jenius di generasinya, tapi sayang takdir berkata lain. Fisiknya yang rapuh menjadi mimpi buruk untuk Dante. Kembali ke arena, melihat kondisi Dante, Jean ragu untuk melanjutkan serangannya. Tapi kalau ia menarik pedangnya, itu justru bakal menjadi penghinaan untuk Dante. Jadi ya, suka tak suka, Jean terpaksa mengakhirinya sesuai aturan seorang swordsmanship. Dan setelah melakukan itu, Jean berteriak sekeras-kerasnya agar panitia segera memanggilkan tim medis. Tapi siapa sangka, orang tercepat yang turun ke arena adalah Paradin. Paradin bilang, Jean santai aja, ia pastikan Dante tetap akan hidup.
Ya katanya begitu, tapi faktanya itu sudah terlambat boy bagi sihir Peradin menyembuhkan kondisi Dante. Bahkan dokter paling hebat pun juga pasti akan menyerah jika di posisi Peradin. Jadi satu-satunya cara menyelamatkan Dante hanya dengan menggunakan itu. Peradin menunjukkan sebuah artefak, kemudian memerintahkan anak buahnya menutupi arena dengan jubah mereka. Melihat lambang klan Zippel, Cosmos selaku penanggung jawab kompetisi menyuruh semua penonton menutup mata mereka rapat-rapat. Cosmos nggak tahu apa rencana Zippel, tapi ia yakin hal terbaik yang bisa ia lakukan cuman satu, jangan terlibat. Nah, artefak yang digunakan Peradin saat itu bernama Blood of Nemeros yang kegunaannya dapat menyembuhkan segala macam penyakit dalam sekejap. Di situ Jin tentu penasaran, apa alasan Peradin menggunakan item seberharga itu kepada Dante, padahal ya Hiran dan Zippel tidak dalam kondisi baik. Singkatnya, Blood of Nemeros bekerja sesuai dengan fungsinya. Dante tersadar dalam keadaan seperti sedia kala, sehat walafiat. Dante yang tahu Peradin mengorbankan artefak seberharga Nemeros padanya tentu sangat kaget. Ia bertanya bagaimana ia bisa membalas budi. Di sini suasana pun menjadi agak sedikit tegang. Jin punya firasat buruk mengingat Peradin tuh dari klan Zippel. Tapi apa yang dikhawatirkan Jin sia-sia boy. Bukannya memanfaatkan situasi ini untuk membuat Hiran tunduk padanya. Peradin di situ malah cuman minta agar Dante dan Jin ikut ke bar dan mabuk-mabukan bersamanya. Jin sih udah nggak tahu lagi boy. Sekeras apapun ia memikirkannya, tetap ia nggak bisa menebak jalan pikirannya Peradin. Jadi ya ikuti alur aja dah. Sans berpindah ke Blacksia. Surat laporan mengenai kemenangan Jin di kompetisi Cosmos telah sampai ke Chiron. Tapi karena surat dari Kashmir kependekan, Chiron pun kesulitan memahaminya. Sehingga aura membunuh Chiron sedikit terluap karena kesal. Chiron pun merintahin Khan untuk mengatur pertemuan dengan Kashmir secepatnya. Nah loh, kena lagi dia. Sementara itu Kashmir sendiri saat itu terlihat lagi ngobrol dengan Jin yang baru pulang dari perjalanannya. Jin menunjukkan sebuah peta harta karun yang ia dapatkan dari hadiah memenangkan kompetisi. Siapa tahu kan Kashmir tahu sesuatu gitu. Tapi rupanya Kashmir juga tidak mengetahui apapun. Namun sampai tepat Ioria ikutan, barulah Jin dan Kashmir tahu kalau peta itu bukan coretan biasa. Kekuatan mata Ioria katanya melihat ada suatu benda yang sangat-sangat berharga dan juga sangat-sangat menyedihkan. Tampak Ioria di situ menangis, mentalnya down parah setelah melihat isi peta itu dengan penglihatan masa depannya. Beruntung sebelum kondisi makin parah, saat itu udah ada Latri sang Guardian Dragonnya yang bisa mengembalikan Ioria menjadi normal kembali. Setelah situasi aman, semua orang pun tentu pada penasaran sebenarnya apa sih yang dilihat Ioria. Latri menjelaskan, lokasi yang ditunjukkan peta itu menyimpan peristiwa mengerikan yang menimpa suatu suku pedalaman. Itu disebabkan karena ada sekelompok magisian yang mengincar sebuah benda, di mana Latri di situ mengilustrasikannya mirip dengan sebuah cermin. Jin yang melihat gambar itu seketika langsung tahu siapa magisian yang dimaksud dalam cerita barusan. Ya, lagi-lagi Zippel. Nah, karena ini menyangkut Fountain of Mana, Jin segera membuat rencana. Soalnya kalau dia terlambat keburu Zippel menemukan artefak itu, maka selesai sudah boy. Kemudian Sans pun berpindah ke seorang pria mabuk yang tengah berjalan di sebuah gang sepi, yang mana tepat saat itu Jin muncul dan membantu memopong beliau. Awalnya mereka bercengkrama layaknya dua laki-laki pada umumnya. Tapi ketika Jin mengubah topik dengan memperlihatkan sebuah peta padanya, pria itu langsung memasang kuda-kuda bertarung. Namun setelah mengetahui Jin bukan dari Zippel, pria itu pun mulai bersikap kooperatif boy. Dia mendengarkan maksud dan tujuan Jin dengan seksama, tapi tidak memberi jawaban. Dia mengajak Jin ke suatu tempat. Dia mengatakan semua pertanyaan Jin itu nanti akan dijawab oleh adiknya yang bernama Lausa. Nah, singkatnya mereka sampai ke tempat yang dimaksudkan. Belum juga Jin bertanya, si Lausa sungguh sangat mengejutkan. Lebih dulu tahu alasan Jin bertemu dengannya. Bahkan ia juga tahu detail tentang siapa Jin Murakan dan Latri. Dan itu pastinya menimbulkan rasa penasaran. Siapa kau? Nah, Lausa menjelaskan, ia adalah seorang wadah dewa. Murakan bertanya, kalau kau utusan dewa, siapa nama dewa itu?
Lausa menjawab, meski ia menjelaskannya, Murakan takkan mengetahuinya karena dewa yang ia layani hanya orang sukunya yang tahu. Jadi daripada basa-basi nggak jelas, Lausa pun langsung ke intinya. Lausa minta tolong agar jin pergi ke Kurano untuk membebaskan penderitaan suku Kurano yang kini lagi dijajah oleh Zippel. Tentu permintaan ini tidak gratis. Lausa bilang ia akan membayarnya dengan harga yang setimpal, yaitu dengan cara membuat jin bertemu dengan Dewa Solderat sekali lagi. Mendengar ini, jelas jin tersentak kaget mengetahui Lausa tahu soal hubungannya sama Solderat. Di sini jin pun akhirnya yakin bahwa pertemuannya dengan Lausa adalah sebuah takdir yang menyimpan pesan tersembunyi. Jadi keesokan harinya, tanpa membuang waktu lagi, Jin, Murakan dan Kashmir OTW langsung ke Kurano.